Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah. Mari kita buka hati dan pikiran kita mulai ibadah kita di hari Minggu yang indah ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita puji Tuhan melalui pujian kita dari PKJ nomor 11 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, firman-Nya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang Maha Kuasa, berikan serta tumbuhkanlah di dalam hati kami kepercayaan yang benar. Tabahilah iman kami setiap hari agar makin teguh. Berikanlah kepada kami kasih yang benar itu, agar kami mengasihi Engkau dan sesama manusia. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bergembira melaksanakan kehendak-Mu. Dengarlah permohonan kami ini, di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Silakan duduk. Kembali kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 45 ayat 1 dan 2. Pembacaan epistola bagi kita pada hari ini diambil dari Kidung Agung pasal yang ke-8 dimulai dari ayat 5 sampai ayat 7. Baiklah jemaat, kami undang untuk membacanya bersama-sama karena hanya 3 ayat. Kidung Agung pasal ke-8 dimulai dari ayat 5 sampai ayat 7. Kita mulai. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kebangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Sampai di sini pembacaan epistola bagi kita hari ini. Kita berdoa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita puji Tuhan melalui PKJ nomor 126 ayat 1 dan 2.
kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyelesaikan dosa dan kejahatan kami karena perbuatan dan pikiran kami yang melanggar hukum-Mu. Kami senantiasa menuruti godaan setan, hawa nafsu, dan tabiat kami yang jahat itu. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan kejahatan kami, tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesesatan kami, dan suruhlah Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, supaya kami dapat berbuat baik dan mematuhi segala kehendak-Mu di dalam kebenaran, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Beginilah firman Tuhan bagi setiap orang yang mengaku dosanya kepada Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 dan 2. Petunjuk hidup baru. Bagi kita yang telah menerima pengampunan dosa, marilah kita hidup dalam hidup yang baru, sebagaimana firman yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40.
Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kiranya Roh Kudus membimbing dan menguatkan kita, memuliakan Kristus dalam hidup kita. Kristus dimuliakan dalam hidup kami. Amin. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 256 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama di jemaat di segala waktu dan tempat. Kita mulai. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Marilah kita menyerahkan persembahan kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 378 sambil kita mengumpulkan persembahan. Jangan
Marilah jemaat Tuhan yang ada di rumah dalam ibadah live streaming ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus urapi seluruh jemaat Pauk Maranatha yang beribadah di rumah masing-masing. Lewat ibadah ini Bapa, mereka semakin kuat beribadah di dalam stay at home. Kuatkan mereka, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar hati mereka diberkati. Kami menolak kuasa lain. Kami hanya mengundang Roh Kudus-Mu yang senantiasa berbicara lewat pendengaran firman Allah. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang di gereja dan yang ada di rumah, hari ini firman Tuhan bagi kita dari Kolose 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan membacanya secara responsorial. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jagalah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saudaraku, pada zaman sekarang ini, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sejak manusia itu ada di Taman Eden, sejak mereka jatuh di dalam dosa, persoalan rumah tangga tidak pernah terselesaikan dengan sempurna. Persoalan demi persoalan dalam rumah tangga kadangkala tidak sengaja terbangun oleh sifat karakter masing-masing, oleh egois masing-masing, sehingga tidak ada interaksi yang kuat antara suami dan istri. Selalu gontok-gontokan, selalu mengalami polemik yang membuat ada luka bagi istri dan bagi suami. Saudara-saudara, kenapa itu terjadi? Karena di dunia ini ada dua kuasa yang sangat kuat. Yang pertama adalah kuasa dunia ini yang menawarkan, yaitu keindahan, ketenaran, dan juga segala sesuatu yang dapat menyenangkan hati. Dan kuasa lain, yaitu kuasa Allah. Seharusnya setiap rumah tangga sesuai dengan penciptanya, yaitu Allah sendiri. Kadangkala kita memenangkan hati kita, sehingga polemik rumah tangga berkepanjangan, dan rumah tangga terus belajar, terus mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Itulah sebabnya, saudaraku, Allah mengingatkan kita lewat firman Tuhan pada live streaming hari ini, dan dikatakan supaya kita membangun keluarga bahagia. Setiap keluarga di Pauk Maranatha punya tanggung jawab membangun keluarga bahagia. Saudara-saudara, agar keluarga kita dapat bertahan hingga sampai ajal menjemput kita, agar keluarga saudara berbahagia sampai ajal menjemput saudara, ada 4 hal yang perlu saudara aminkan. Pertama, ada tanggung jawab membangun keluarga bahagia. Keluarga bahagia dicintai, diciptakan oleh setiap suami dan istri. Setiap keluarga yang tidak mempunyai dasar kuat di dalam keluarga, maka hancurlah rumah tangga itu. Saudaraku, di Alkitab dikatakan jika kita membangun rumah di atas pasir, maka robohlah rumah itu ketika angin puting beliung, hujan deras datang. Tapi jika rumah itu dibangun di atas batu, maka kokohlah rumah itu. Oleh sebab itu, dasar rumah tangga tidak boleh goncang. Dasar
penjuru, batu penjuru di dalam setiap kehidupan. Saudara, polemik rumah tangga itu menembus semua lapisan, baik rohaniawan. Ada banyak anak-anak pendeta mengalami perceraian dan tidak tinggal mati, lalu merit kembali, dan itu memusingkan hatinya karena dia berkata bahwa itu tidak boleh. Ada banyak kaum cendekiawan, ilmuwan mengalami dilema dalam keluarga. Kenapa? Karena anak-anaknya kumpul kebo dan tidak ada pernikahan. Saudara-saudara, ada banyak kaum awam mengalami banyak polemik keluarga. Kenapa? Karena tidak punya dasar yang kuat. Hari ini dia berdoa, besok dia tidak berdoa ketika susah. Hari ini ada dilema, dia berdoa, tetapi ketika dia rugi, dia tidak mau berdoa. Sehingga dasar rumah tangga tidak kuat dalam setiap kehidupan. Saudara-saudara, Paulus berkata dalam 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 11, maka Tuhan mengajarkan 4 hal ini. Pertama, membangun keluarga bahagia. Paulus katakan, perempuan haruslah berdandan. Dengan apa? Dengan perbuatan baik. Jemaat Maranatha, para perempuan, para istri harus berdandan dengan perbuatan yang baik, bukan dengan rambut dikepang-kepang, disalsa dan juga rebonding dan lain sebagainya. Tapi setiap perempuan harus mempunyai dandanan, yaitu apa? Dandanan yang dilakukan perbuatan baik. Dia mempunyai hati yang bersih untuk mendukung suami, keluarga. Dandanannya adalah firman Tuhan, berbuat baik. Dan para suami haruslah suami yang bertanggung jawab, mempunyai 1 istri, menguasai diri, bijaksana, tidak peminum, tidak pemarah, tidak pemabuk, disegani anak-anak. Sehingga dasar keluarga itu, saudara, dapat dibangun dengan keluarga yang bahagia. Saudara-saudara, kita melihat dalam Kolose 1 ayat yang ke-7, ada seorang pelayan bernama Epafras. Dia melayani di Efesus. Efesus itu adalah satu ibu kota, 190 km dekatnya dengan apa? Dengan Kolose, yaitu di mana surat ini ditulis oleh Paulus sendiri. Maka kota Efesus sangat mempengaruhi dinamika keluarga Kristen saat itu. Sama dengan di Marelan ini. Kalau di sini ada hal memuji-muji, ilah-ilah, ada jalangkung, ada pergi untuk ke dukun-dukun, maka setiap orang Kristen, terlebih Pok Maranatha, akan terimbas. Karena kota ini dapat beradaptasi, dapat mengintroduksi pemahaman yang tidak layak di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus menulis kepada jemaat di Kolose supaya mereka sungguh-sungguh, dalam Kolose 2 ayat 18 sampai ayat 23. Kolose 3 ayat 2, di sana dikatakan, carilah perkara-perkara yang di atas, yaitu Tuhan Allah Yahweh, bukan perkara-perkara di dunia ini. Ada 2 golongan di Kolose, saudara-saudara, yang terimbas dari Efesus. 1, kaum Judaisme. Kaum Judaisme ini adalah kaum agamawi yang bertarak, artinya mengasingkan diri. Kami ini orang alim ulama, kami tidak mau dekat-dekat dengan orang-orang Efesus atau Kolose. Karena apa? Mereka kaum gnostik, ilmuwan yang hanya berpikir tentang ilmu, kebijaksanaan. Kami bukan. Saudara, 2 paham ini telah membuat mereka, pengikut-pengikut Kristus, kadang-kadang bingung di dalam hal itu. Lalu Yesus berkata lewat Paulus, dia katakan, cari perkara di atas. Apa itu di atas? Tuhan Allah Yesus Kristus yang memberikan kekuatan. Yang kedua, saudara-saudara, membangun satu rumah tangga yang bahagia sampai ajal menjemput kita. Yang kedua dikatakan, Paulus memanggil para suami.
Perikop ini juga memanggil para suami. Dalam ibadah live streaming ini, saudaraku, Tuhan memanggil jemaat Pok Maranatha. Hai para suami di rumah, para suami di rumah, siapapun saudara, Tuhan katakan para suami harus merupakan satu figur yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jangan para suami terlalu mendengar perkataan istri yang kadang-kala membelotkan dia dari prinsip ketuhanan. Dalam Kejadian 3 ayat 17, apa dikatakan di sana? Allah berkata, karena perkataan istrimu, engkau telah melakukan hal yang tidak layak, maka tanah ini akan terkutuk karena engkau mendengarkan istrimu. Terkutuklah tanah, engkau akan capek, engkau akan keluar peluh untuk mencari makananmu. Kenapa? Karena Adam, figur laki-laki, terlalu mendengarkan perempuan tanpa bertanya kepada Allah. Saudara-saudara, dalam Kisah 5 ayat 1 sampai 11, ada Ananias, ada Safira. Pada saat itu pergumulan yang luar biasa, kasih yang luar biasa pada jemaat-jemaat yang pertama yang ikut Yesus. Mereka menjual harta-harta mereka, memberikan itu di kaki murid-murid Tuhan. Lalu Ananias dan Safira berkata kepada suaminya. Safira berkata kepada Ananias, udahlah, kan nggak tahu rasul-rasul itu, setengah aja kita kasih, biar nanti bisa kita pegang setengah kepada rasul-rasul itu. Ketika Ananias memberikan setengah, apa kata rasul-rasul? Kami tidak memaksamu, ini adalah kesepakatan. Maka pada waktu Ananias keluar, dia mati. Pada waktu Safira keluar, dia mati. Saudaraku, jika kita di dalam sermon, di dalam seluruh kesepakatan itu sudah diambil, jangan saudara melanggarnya. Sermon itu tidak ada di dalam Alkitab, tetapi di dalam sejarah gereja ada. Kesepakatan itu adalah di dalam Tuhan. Jangan saudara langgar. Tetapi kalau ada masalah, dirembukan lagi, maka itu menjadi kesepakatan karena dimulai dalam nama Yesus. Maka perubahan bisa terjadi di dalam seremonial, saudara-saudara. Oleh sebab itu, hati-hati saudara. Karena apa? Safira, dia mulai mengatakan kepada suaminya, Allah, setengah aja kita ambil. Maka Ananias sangat mendengarkan istrinya. Para suami, jangan dengarkan perkataan istrimu terlalu. Engkau harus tanya, perkataan istriku Tuhan seperti ini, cocok enggak itu Tuhan? Libatkan Allah dalam hal itu. Saudara lihat Isabel, suaminya adalah Ahab, raja yang jahat tetapi bodoh itu, saudara-saudara. Maka Isabel mengambil alih ke kerajaan itu. Dia mengatur Ahab. Maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Kerajaannya hancur karena Ahab terlalu mendengar Isabel yang tidak mengenal Allah. Maka Tuhan katakan di Efesus 5 ayat 25 sampai ayat 28, mengasihi istri bukan berarti mengizinkannya sesuka hati dalam rumah tangga saudara. Bapak dan baru, kalau ibu lebih bijaksana, jangan dia terlalu mengatur di rumah, tetapi tanya ketika dia mengatur, cocok nggak ini Tuhan? Maka ada interaksi kedua belah pihak, saling membuat dasar yang kuat, bukan semata-mata hanya bahasa istri. Alkitab menyatakan yang mendengarkan hanya bahasa istri akan hancur dalam rumah tangga. Maka bahasa istri itu harus dilibatkan ke Tuhan. Ada amin, saudaraku? Yang ketiga, panggilan Allah kepada para istri. Istri adalah merupakan penolong, helper. Penolong dalam bahasa Ibrani dikatakan Ezer. Dia menolong. Penolong yang artinya sepadan dengan para suami. Penolong itu berarti, saudara-saudara, dia melibatkan diri untuk terus mendukung suaminya. Oleh sebab itu, dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 itu dikatakan bahwa setiap suami itu bertanggung jawab untuk menyatakan firman Tuhan, baik pada waktu jalan, baik pada waktu berdiri, baik pada waktu di kota, baik pada waktu dimanapun, ketika duduk-duduk dan lain sebagainya. Itu tanggung jawab
suami, istri juga penolong bagi setiap suami menjalankan kehidupan di rumah tangga, saudara-saudara. Maka kita melihat bahwa kehidupan istri itu seperti Amsal 10 ayat Amsal 31 ayat 10 sampai ayat 31. Di sana peran istri, jemaat Pok Maranatha, hai kaum istri, kaum Hawa, dikatakan di sana bahwa istri yang cakap, siapakah yang dapat memilikinya? Dia lebih indah dari permata. Dia mengajar firman Tuhan, mendukung suaminya dalam ulangan itu. Dia mengasihi suaminya, dia mengasihi anak-anaknya, dia berpengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara, jika para istri punya 4 karakter ini, mengajarkan firman Tuhan, kalau ada masalah dia berkata, sabar anak, persoalan kita berat. Kalau ada suaminya seperti dia tidak cocok dengan dirinya, dia berdoa, Tuhan tolong, gak sesuai dengan akalku, pegang Tuhan suamiku, supaya apa yang diputuskannya adalah baik pada waktunya. Mengasihi anak-anaknya, berpengharapan segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh sebab itu, para istri harus berdandan dengan apa perbuatan baik, harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Perempuan yang baik itu pada waktu malam dia berpikir besok akan masak apa ya dengan uang sekian. Ini krisis moneter, ini situasi polemik daripada COVID-19. Apa yang harus kulakukan ya? Maka pada malam hari dia sudah merancangkan, besok aku sayur bayam saja, lalu menyambal tempe karena tidak ada dana untuk yang besar-besar. Oh, lusa aku akan makan daging, tetapi esok lusanya lagi aku akan makan tahu, karena dia tahu dia perempuan cakap yang dapat mengatur, sehingga di end of the month itu, saudara-saudara, akhir dari bulan itu tetap dia bersyukur, bersuka cita, karena istri yang baik harus bijaksana, saudara-saudara. Yang terakhir, keempat, Paulus katakan kepada anak-anak. Saudara-saudara, pesan Tuhan lewat Paulus kepada anak-anak dalam Kolose 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-21 ini dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak itu adalah buah cinta daripada suami dan istri. Anak-anak itu adalah manifestasi kekuatan cinta yang luar biasa, sehingga orang Kristen tidak lagi katakan itu cinta tetapi kasih. Kenapa, saudara-saudara? Karena di Kidung Agung dikatakan, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, karena cintaku begitu kuat seperti maut. Artinya cinta suami dan istri akan sanggup untuk mengatasi dunia maut sekalipun ketika melihat anak-anaknya. Maka anak-anak ini adalah ikatan cinta seperti maut. Anak-anak juga harus taat kepada orang tuanya, mengasihi orang tuanya. Jangan seperti yang terjadi dalam Kejadian 30 ayat 1 dan 2. Rahel mandul, lalu Lea tidak. Terjadilah dua poros, terjadilah keluarga-keluarga yang pecah kongsi. Kenapa? Karena yang satu mereka memberikan Bilha, memberikan Zilpa budaknya supaya digaulin oleh Yakub, sehingga 12 marga-marga daripada Israel adalah hasil daripada pecah kongsi. Kita lihat Ishak dan juga Ribka, maka lahirlah anak kembar, satu namanya Yakub, satu lagi Esau. Maka Yakub disayang maminya, sedangkan Esau disayang papinya. Terjadilah pecah kongsi. Jangan-jangan saudara juga demikian di keluarga. Anak nomor 1 disayang ibu, karena apa? Rajin disuruh-suruh. Anak yang ketiga tidak. Ketika dia minta uang, ma minta jajan. Oh, anak ketiga, sana kau. Udah tahu aku apa yang mau kau minta. Tetapi anak pertama masih bilang, mak, oh ini uang menah, 100.000 untukmu kuliah. Ini ya, 1 minggu harus bisa ya. Karena apa, saudara?
karena udah pecah kongsi. Sering suami istri membuat pecah kongsi, sering suami istri membuat ada malapetaka, sering suami istri mengalami pembagian harta warisan yang membuat air mata mengalir. Saudara-saudara, orang berkata, bah, nunga berumah tangga be aka iana kona, elai gabe pecah kongsi. Saudara tahu ada gedung Wisma yang ada di Jalan Rakyat di sana karena pecah kongsi. Yang satu bilang itu milikku, yang satu bilang itu milikku, yang satu bilang ini milik mamanya. Akhirnya tidak boleh gedung itu dipakai untuk pesta. Dilema yang berkepanjangan yang luar biasa. Hari ini tema kita mengingatkan kita membangun keluarga bahagia. Anak-anak itu adalah lambang kasih. Jangan gara-gara anak-anak timbul malapetaka. Ada banyak tangisan karena hal warisan, karena hal pembagian, karena hal harta. Karena para ibu lebih suka kepada anak perempuan, para suami lebih suka kepada anak laki-laki. Dilema dalam rumah tangga, membangun rumah tangga yang bahagia. Sehingga sampai ajal menjemput kita, harus saudara mengandalkan dasar yang teguh. Firman Tuhan. Tuhan tidak pernah janji kepada kita harta gonogini yang melimpah supaya kita bahagia. Tapi Tuhan berjanji supaya kita membuat rumah tangga menjadi bahagia. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit itu tetap warna biru. Kadang kala putih, kenapa? Karena banyak awan. Kadang kala gelap karena banyak di sana embun. Saudara-saudara, tapi Tuhan berjanji dalam Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dunia, siapa lawan kita? Iblis. Kita tidak takut. Maka setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak punya tanggung jawab. Apa tanggungnya? Buatlah rumah tanggamu berbahagia. Istri mengasihi suami, mengasihi istri, dan anak-anak mengasihi orang tuanya. Para suami, kasih istrimu, jangan kasih istri orang lain. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, para istri kasih suamimu, jangan kasih suami yang lain. Jangan ketemu dengan CBL kado itu saudara di Ramayana, bahaya saudara-saudara. Tuhan menginginkan supaya saudara berpihak kepada Allah, sehingga jika Allah teman kita, kita akan mampu membangun keluarga bahagia, keluarga yang mengandalkan Tuhan, keluarga yang sungguh-sungguh bersuka cita karena Kristus bersama dengan kita. Amin, saudaraku. Kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu mengubah setiap hati jemaat Maranatha, sehingga mereka mampu membangun rumah tangga bahagia. Jika ada masalah, tantangan, persoalan yang berat Tuhan, oleh karena polemik COVID-19, oleh karena perjalanan hidup, biarlah mulai hari ini mereka punya motivasi kembali kepada Allah, membangun rumah tangga, membangun interaksi satu dengan yang lain. Sehingga para suami mengasihi istri, para istri membangun keluarga menjadi penolong, para anak-anak juga mendoakan orang tua mereka, sehingga terbangunlah keluarga yang sungguh-sungguh berbahagia, bersukacita dan bergembira. Materaikan firman-Mu dalam roh hati jemaat, agar mereka bertumbuh, berbuah, dan mereka punya potensi membangun rumah tangga ke arah kebahagiaan, sehingga berkenan di hadapan Allah sampai maut menjemput jemaat. Mereka mengandalkan Kristus, jiwa mereka berbahagia, walaupun mereka menangis, walaupun ada tantangan, ada persoalan, mereka bergandengan tangan suami, istri, dan anak-anak membangun rumah tangga yang bahagia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama jemaat dan jemaat di rumah berkata amin. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita. Puji Tuhan, kita sudah disirami oleh firman Tuhan. Mari kita
Berikan persembahan kita buat Tuhan sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2. Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur jemaat boleh memberi persembahan kepada Tuhan, baik yang di rumah mengumpulkannya dalam pundi-pundi mereka dan di gereja ini. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima dan kuduskanlah agar dapat digunakan bagi pelebaran gereja Tuhan Puk Maranatha dan boleh menjadi satu kesaksian. Biarlah Tuhan yang memberikan berkat-berkat-Mu beratus kali lipat sesuai dengan kehendak Allah pada jemaat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus terimalah persembahan kami. Amin. Kita dengarkan warta. Kita dengarkan warta jemaat Minggu 28 Juni 2020. Bagian pertama, persembahan ibadah rumah tangga dan ibadah minggu tanggal 18 Juni 2020 dan 21 Juni 2020.
Ibadah rumah tangga sektor 1 sebanyak Rp350.000, sektor 2 sebanyak Rp401.000, sektor 3 sebanyak Rp328.000, sektor 4 sebanyak Rp390.000, sektor 5 sebanyak Rp370.000, dan sektor 6 sebanyak Rp435.000. Ibadah minggu sektor 1 sebanyak Rp490.000, sektor 2 sebanyak Rp464.000, sektor 3 sebanyak Rp463.000, sektor 4 sebanyak Rp500.000, sektor 5 sebanyak Rp670.000, dan sektor 6 sebanyak Rp779.000. Bagian kedua ucapan syukur. Yang pertama diterima ucapan syukur dari keluarga NN buat kasih dan pemeliharaan Tuhan keluarga sehat-sehat, dan pada tanggal 22 Juni 2020 usia perkawinan keluarga tersebut genap 22 tahun. Ucapan syukur untuk gereja sebanyak Rp100.000. Yang kedua diterima ucapan syukur dari Prendi Purba buat kasih dan pertolongan Tuhan telah lulus training. Ucapan syukur untuk gereja Rp50.000. Yang ketiga diterima ucapan syukur dari keluarga Hahuta Gaul Boru Tambunan atas kasih dan penyertaan Tuhan seluruh keluarga sehat-sehat. Ucapan syukur untuk gereja Rp100.000. Yang keempat diterima ucapan syukur dari keluarga P. Sirait Boru Seringo-Ringo atas kasih dan penyertaan Tuhan keluarga sehat-sehat. Ucapan syukur sebanyak Rp50.000. Yang kelima diterima ucapan syukur dari keluarga NN sebagai ungkapan rasa syukurnya atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang diterimanya. Ucapan syukur untuk gereja Rp100.000. Bagian ketiga, anak lahir. Yang pertama, telah lahir seorang anak laki-laki dari keluarga Desionturi Polida Boru Simanjuntak, cucu dari keluarga S. Simanjuntak Boru Simbolon, pada tanggal 26 Juni 2020. Ibu dan anak dalam keadaan sehat-sehat. Ucapan syukur untuk gereja sebanyak Rp100.000. Yang kedua, telah lahir seorang anak perempuan dari keluarga SM Bakara Boru Sinaga, ibu dan anak dalam keadaan sehat-sehat. Ucapan syukur untuk gereja sebanyak Rp100.000. Yang berikut diterima persembahan ibadah minggu live streaming yang diadakan di gereja ini pada tanggal 21 Juni 2020 sebanyak Rp162.000. Dan perlu diberitahukan, sehubungan dengan himbauan PGI wilayah Sumatera Utara dan hasil rapat dengan Forum Komunikasi Umat Beragama Deli Serdang dan pihak Kecamatan Labuhan Deli perihal pelaksanaan keagamaan di rumah ibadah yang dilaksanakan pada hari Rabu 24 Juni 2020 di Aula Kantor Camat Labuhan Deli. Maka bersama ini kami beritahukan kepada seluruh jemaat untuk pelaksanaan ibadah minggu mulai tanggal 5 Juli 2020. Pelaksanaan ibadah akan kita laksanakan di gedung sekolah minggu dan masuk seperti biasa. Ibadah pagi jam 8.30 WIB dan ibadah siang jam 10.30 WIB dengan teknis pelaksanaan. Untuk ibadah pagi sektor 1, 2, dan 3, dan untuk ibadah siang sektor 4, 5, 6. Begitu minggu selanjutnya kita laksanakan secara bergantian dengan mengikuti protokol kesehatan, tetap memakai masker, cuci tangan sebelum masuk, dan senantiasa jaga jarak dan tidak bersalaman dan lain sebagainya. Dan pelaksanaan ibadah rumah tangga tetap kita laksanakan seperti biasa dengan memakai tata ibadah yang
disediakan oleh gereja. Demikian waktu jemaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup ibadah kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 444 ayat 1 ditambah 3. Jemaat Tuhan yang dikasihi Allah, sebelum kita akhiri ibadah live streaming Pok Maranatha hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang mengasihi kami dalam nama Yesus, Engkaulah Allah Tuhan Juru Selamat kami, Allah yang menjadi benteng perlindungan kami, menara penjaga kami, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Kau ajari setiap jemaat Pok Maranatha yang ada di rumah masing-masing dalam ibadah ini, hati mereka tergugah, mereka boleh menciptakan damai sejahtera, mereka boleh berinteraksi untuk membuat rumah tangga mereka berbahagia. Walaupun banyak polemik rumah tangga, tantangan persoalan, tapi mereka mempunyai hati yang tulus untuk menghargai satu dengan yang lainnya dalam kasih, sehingga para suami, istri dan anak-anak bergandengan tangan boleh bersama-sama dalam ibadah, dalam berdoa, dalam memutuskan setiap masalah. Ada luka batin, ada hati yang hancur, ada hal yang membuat seluruh kehidupan tidak sesuai dengan firman-Mu. Tapi marilah Tuhan Kau hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hati mereka boleh berubah, ada pertobatan baru, ada hal-hal yang membuat mereka semakin dekat kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menjamah setiap keluarga, agar mereka menjadi rumah tangga yang semakin hari semakin indah pada waktunya, semakin hari semakin harmonis, sehingga kekuatan rohani mereka dapat berjalan di dalam kasih Tuhan. Bapa kami berdoa untuk keluarga Hahuta Gaul Berutambunan, keluarga Pesirait Berusiringo-ringo, keluarga yang usia perkawinan mereka ke-22. Tangan Tuhan memberkati keluarga ini, sehingga kasih Tuhan mengalir atas mereka. Kami berdoa untuk kelahiran anak laki-laki dari keluarga Tesianturi Borusimajuntak, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan baru, ajari mereka untuk mengajari anak-anak yang Tuhan berikan ini datang kepada Tuhan lewat iman keluarga. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk kelahiran anak perempuan dari keluarga SM Bakara Burusinaga. Tuhan berkati ibu yang dalam keadaan nifas, Tuhan berikan tenaga baru, nutrisi baru, agar anak yang Tuhan berikan ini
menjadikan mereka bersuka cita di dalam Kristus. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang hadir di gereja ini dan yang live streaming di rumah, keluarga yang beribadah dimanapun mereka berada, membuka WA mereka, tangan Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa juga Tuhan yang mengupayakan dan menghandle live streaming, keluarga Stevi semua orang beserta istri dan anaknya, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk singer, keyboardis Ruth, Tuhan berkati, Tuhan tolong campur tangan dalam keluarga mereka, Tuhan Yesus berkati orang tua mereka. Kami berdoa untuk agendaris Ibu Uta Galung Bolu Siregar, berkati anak-anak mereka, Jimmy, Prianti, dan juga kami berdoa untuk Epriani. Tuhan, kami berdoa tangan Tuhan memberkati anak-anak mereka. Kami berdoa untuk MC Opung Sere, berkati anak-anak dan cucunya, keluarga Pak Lubis. Kami berdoa keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, Tuhan berkati. Kasih Allah melimpah dalam hidup mereka. Bapak Naiborhu dan Ibu, Tuhan berkati dalam setiap kehidupan. Keluarga Pak Sembiring, Tuhan berkati, Tuhan tolong dalam setiap kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Laya, tangan Tuhan menjamah hidup mereka. Koster Pak Simbolon yang ada di kampung, Tuhan berkati dalam setiap aktivitas, dan ketika pulang berkati tibakan dengan selamat. Juga ibu, adiknya yang ikut beribadah dan semua anak-anaknya, Tuhan berkati Bapa. Kami berdoa untuk keluarga Evuta Galung Borusinaga, di mana orang tua mereka baru meninggalkan mereka. Penghiburan dari Allah, Tuhan lakukan itu untuk mereka Bapak. Kami percaya Tuhan akan menghibur mereka. Keluarga Opung Monang, Tuhan berkati. Opung Monang Doli yang tetap ada di kursi roda, Tuhan jamah kuatkan, pulihkan. Berkati anak-anak mereka. Tari, Tuhan berkati dalam menghadapi kehidupannya, dan berkat yang akan Tuhan berikan anak kepadanya. Tuhan beri tenaga baru. Keluarga dari Cianturi, Boru, Tambunan, Tuhan berkati majelis ini Bapak. Anaknya Ferry, Tuhan berkati dalam setiap kehidupan Bapak. Kami juga berdoa untuk pendeta muda Tumorang, Tuhan berkati hidupnya, pelayanannya, pekerjaannya, Tuhan tolong dalam setiap aktivitasnya. Inilah kami yang hadir saat ini di tempat ini, dan kami berdoa untuk semua jemaat yang tetap setia di dalam Tuhan dalam live streaming. Berkat-berkat Tuhan, kasih Allah tercurah atas mereka, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati agar menyambut new normal. Tangan Tuhan memberkati aparat pemerintah kami dari tingkat tinggi sampai yang terendah, sehingga Indonesia semakin maju, ekonomi mulai bangkit oleh karena kekuatan Allah. Dan biarlah pemerintah kami senantiasa Tuhan berikan hikmat bijaksana, marifat surgawi, sehingga negara kami semakin bangkit dari keterpurukan ekonomi. Inilah seruan kami Bapa. Doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Salam.